Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis, Kabid Humas dan Dirut Narkoba. Pada siang hari ini kita akan mengumumkan kepada publik tentang hasil penangkapan, pengungkapan terkait tindak pidana narkotika dengan barang bukti 36 kg sabu dengan modus disamarkan dalam kemasan bungkus kopi import merek dari Amerika. Waktu kejadian yaitu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 05.50 di Ruko Akbar Motor Jalan Raya Cinangka RT 005 004 Kelurahan Serua, Kecamatan Bonjong Sari, Kota Depok, Jawa Barat. Tersangka, tadi rekan-rekan sudah menyaksikan, RB alias Robi, 38 tahun. Barang bukti bisa langsung rekan-rekan saksikan. 32 bungkus kopi hitam merek Bluebird berisi sabu 34 kg. 2 bungkus teh Cina. 2 bungkus teh Cina. Guang Kiang berisi sabu 2 kg. 1 unit mobil Honda Jazz warna hitam. Nomor plat B. Itu di sebelah kanan. Nggak dipasang nih. KVI berikut STNK. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112, ayat 2, junto pasal 132, ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dihukum dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kronologi. Di akhir bulan Juni 2023, Unit 2 Subdit 3 Res Narkoba PMJ mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang bernama RB alias Robi yang biasa melakukan transaksi narkoba di daerah Pamulang, Depok. Selanjutnya tim yang dipimpin oleh Kasubdit 3 di Res Narkoba PMJ dan tim opsional Unit 2 Subdit 3 melakukan penyidikan secara intensif dengan cara mengolah data informasi dari masyarakat dan petunjuk atau alamat saudara RB, dan kemudian tim melakukan surveillance atau pembunuhan terhadap target. Pada tanggal 1 Juli 2023 dini hari tim melakukan penyidikan dan pengamatan terhadap target RB alias Robi yang saat itu berada di sekitar Ruko Akbar Motor Jalan Raya Cinangka RT 005 RW 004 Kelurahan Serua, Kecamatan Bonjong Sari, Kota Depok, Jawa Barat dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna hitam nomor plat B 14 KVI seorang diri. Dalam pengamatan tersebut, tim melihat target RB alias Robi seperti menunggu atau melakukan transaksi dengan seseorang sekitar pukul 05.50 WIB. Atas dasar kecurigaan tersebut, tim melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saudara RB alias Robi dalam penggeledahan mobil Honda Jazz Nopol B14 KVI yang dikendarai oleh saudara RB alias Robi. Ditemukan barang bukti sebanyak 29 bungkus kopi merek Bluebird, merek dari Amerika, berisi narkotika jenis sabu. Tim mengintegrasi tersangka dan mengatakan bahwa ada 5 bungkus lagi narkotika jenis sabu berada di sekitar 50 meter dari target berhenti. Tersangka RB alias Robi dan barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor Ditres Narkoba PMJ untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Rekan-rekan semua bisa saksikan, andai kata barang ini beredar secara ilegal kepada masyarakat, tentunya akan bisa dikonsumsi oleh banyak orang
dan diasumsikan 1 gram dapat dikonsumsi oleh 4 orang, maka kasus tindak pidana narkoba yang sekarang ini bisa menyelamatkan 144.000 jiwa. Dan kami selalu mengharap kepada seluruh masyarakat, sekecil apapun informasi yang bisa didapat oleh masyarakat, tolong laporkan ke kami. Dan tentunya bukan hanya narkotika jenis ini, obat-obatan yang keras yang dapat memicu tawuran pun kami sangat mengharapkan informasi itu. Ya. Ungkapan kasus sabu dengan modus disamarkan dengan berbagai bungkus merek ini merupakan pertama yang berbau Amerika. Kalau biasanya teh ya, waktu BNN pun banyak sekali yang dibungkus dengan kemasan teh. Dan kita sedang kembangkan kira-kira jaringannya kemana terhadap suplai 36 kilo cukup besar ya. Dan kita yakin di atas yang mengendalikan ini tentunya juga dia mengendalikan barang yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan kami dengan tantangan ini bisa mengungkap baik ke atas penyeplai maupun ke bawah terhadap bandar-bandar lain yang mengedarkan. Tindak lanjut tentunya informasi ini menjadi bahan juga untuk koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang narkotika, baik BNN maupun yang di luar negeri. Karena beberapa kerjasama bilateral tentunya ini menjadi isu-isu yang diperangi bersama. Dan barang bukti ini nanti secara teknis akan kita uji juga ke lab BNN untuk mengetahui kandungannya, sejauh mana kandungan yang ada dalam barang-barang ini. Dan tentunya dengan pengungkapan ini bisa dikerjasamakan apakah ini adalah salah satu jaringan yang sudah terdeteksi atau belum terdeteksi. Karena saya yakin BNN yang lebih fokus, banyak jaringan-jaringan yang bisa terkait atau tidak terkait. Dan guna pengungkapan bersama untuk mengungkap yang lebih besar. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Makasih. Baik rekan-rekan, saya berikan kepada rekan-rekan jurnalis, wartawan sekalian, untuk ada beberapa hal pertanyaan. Nanti secara teknis akan ditujukan juga kepada Pak Direktur. Silakan. Dari sebelah kanan saya dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, sejauh ini Pak, sudah ditelusuri Pak, ini barang masuk ke Indonesia dari negara mana dan apakah sudah dilakukan pengecekan apakah ini ada trademark atau ingredients-nya Pak? Karena kan kita tahu ini racikan, mungkin trademark tersebut bisa menentukan atau menjadi pertanda bahwa ini jaringan A, B, atau C gitu Pak. Terima kasih Pak. 1 dulu, nanti yang kedua, ketiga, biar langsung terjawab secara fokus. Ini kebetulan saya juga punya pengalaman waktu di BNN. Saya Direktur Intelijen ya. Yang tiap BNNP itu punya analis-analis. Dan beberapa pengungkapan memang banyak sekali modusnya. Yang dari bungkus teh yang dimasukkan dalam pipa ya, kami pernah mengungkap pada saat itu. Nah, tentunya modus dari pelaku ini lebih pintar karena dia mengupayakan putus rantai. Jadi seolah-olah di remote barang dengan si tersangka ini menerima barang, dia tidak tahu siapa yang mengirim. Ya. Namun kita juga tidak berhenti sampai di situ dengan mungkin cara-cara lain ya, dalam tanda petik yang tidak perlu kita ungkapkan di sini. Dengan cara-cara lain mungkin bisa ketemu kira-kira ini jaringan mana. Kalau modusnya begini, ini jaringan mana. Dan saya juga perintahkan pada Dir Narkoba agar segera juga nanti koordinasi dengan Direktorat Narkotika Polri maupun BNN yang betul-betul telah melakukan beberapa pengungkapan.
Ya, karena jalur masuk ya yang pernah kita ungkap ya, baik dari Malaysia, ya, dari Taiwan atau mungkin yang dari arah mana? India juga ada. Ya. Nanti kalau yang seperti ini kita tidak bisa ceritakan secara vulgar, nanti akan dalami dulu karena butuh waktu analisa ya, analisa teknologi, analisa yang lain-lain, kita butuh waktu. Yang mudah-mudahan ada celah atau ada kecerobohan dari para tersangka sehingga kita bisa mencari kira-kira ini arahnya kemana ya. Karena kalau 36 kilo itu mungkin kalau orang ini sudah mensuplai, tentunya dia punya banyak stok ya. Tidak hanya 36 kilo ya. Ya doakan saja mudah-mudahan penyidik-penyidik kami bisa mengungkap ke atas maupun ke bawah ya. Ya, ke atas artinya jaringan yang lebih besar atau pemasok yang lebih besar ataupun pemasok yang antar negara. Mungkin itu. Cukup ya. Yang kedua tadi, silakan lanjut. Tadi penanya kedua, silakan. Saya Amir dari IDN Times, Pak. Saya mau nanya, ini kan jaringan internasional dan kebetulan dari Amerika ya Pak tadi. Di Amerika itu kita ketahui sekarang lagi ramai ya Pak ya di kota Philadelphia itu, di negara bagian Pennsylvania itu ada kota zombie di sana gitu Pak. Nah ini bagaimana kemudian pemetaan yang dilakukan oleh Polda, apakah nanti akan dicek kandungannya dari sana dan nanti pencegahannya bagaimana, antisipasi ke depannya, karena ini sangat membahayakan untuk generasi kita yang ke depannya begitu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, Mabes Polri itu tengah menyelidiki terkait aliran dana narkoba terhadap pemilu ini Pak. Sejumlah parpol ada dugaan ke sana gitu. Nah, koordinasi dari Polda Metro dengan KPU sendiri bagaimana Pak? Ada temuan sendiri dan hasil pemetaannya seperti apa dan kemudian pencegahannya seperti apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ya. Ya masalah fenomena yang di Philadelphia ya. Ya saya pernah lihat videonya juga. Memang mengerikan kalau keadaan Philadelphia seperti di Indonesia. Tapi insya Allah saya yakin tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Karena semua masyarakat Indonesia menolak narkoba. Ya. Karena buktinya informasi mengalir terus. Itu salah satu bukti kalau masyarakat Indonesia menolak narkoba. Dan kita juga tidak tidur ya. Polsek tidak tidur, Polres tidak tidur. Dan bahkan pemerhati-pemerhati anti narkoba di masyarakat juga sangat banyak. Artinya kita sepakat karena sifat merusaknya narkoba ini kita harus melakukan perlawanan secara bersama. Ya, ya kalau kita nggak tahu di Amerika yang kota semaju itu ada keadaan seperti itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi di kita. Ya, hanya saja memang di kita ini kalau orang menggunakan narkoba itu menjadi semacam aib. Bahkan orang tua juga mungkin tidak berani jujur karena sebenarnya negara melakukan upaya untuk rehab dengan gratis ini. Dulu pada saat saya di BNN kalau tidak salah mencanangkan 100.000 rehab saja tidak tercapai. Ya memang kalau anak kita ketahuan narkoba ya hati siapa yang tidak hancur melihat fakta itu. Makanya saya mengharapkan kepada semua masyarakat yang mengetahui ya, melihat adanya indikasi-indikasi peredaran narkoba, ya tolong lapor kepada aparat ya. Mau langsung mau tidak langsung melalui saluran WA dan lain-lain sangat kami tunggu ya. Mari kita perangi narkoba secara bersama-sama. Kalau yang kedua saya belum berani banyak menjawab karena kami sendiri belum dapat informasinya ya. Tentunya kalau ini menjadi isu yang betul-betul perlu disikapi, kami juga nanti akan koordinasi dengan Mabes Polri. Hal yang mana yang dituduhkan seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Yang Baik. ketiga terakhir. Terima kasih Langsung Pak. pada pertanyaan. Ya, saya Tommy Pak.
Ini narkoba ini kan sudah sering ketangkap dan barangnya sudah di luar, sudah mau beredarkan. Apakah ini selama ini bagaimana kerjasama antara Polda dengan pihak-pihak lain? Karena kita tahu narkoba-narkoba ini masuk dari luar negeri, otomatis kalau nggak melalui jalur udara. Tapi selama ini yang kita lihat beberapa kali setelah barang itu lepas dari pengawasan itu baru setelah di hotel ataupun lagi mau transaksi itu baru ketangkap. Itu yang pertama. Bagaimana kerjasamanya yang saya maksudkan itu, Pak? Karena ini barang dari luar tadi. Terus yang kedua, bagaimana hubungan antar negara dari pihak kepolisian? Karena ini kan selama ini selalu barang itu dari Malaysia, dari Taiwan, lepas saja begitu. Kita bisa bilang seolah-olah kayak dibiarkan terus masuk, setelah mau beredar baru ketangkap setelah mau menjadi transaksi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Makanya ya, saya cerita tadi ketika saya menjabat jadi Direktur Intelijen Pemutus Jaringan Internasional. Kami di BNN itu ya bisa mengidentifikasi dan mengklaster-klaster jaringan. Contohnya yang masuk dari Pineng, ya, di atas itu berarti. Yang masuk dari Johor. Ada juga yang masuk dari Riau. Nah, beberapa yang didapatkan oleh rekan-rekan penyidik, ya, baik mungkin Dinas Direktorat Narkoba Mabes, Direktorat Narkoba PMJ maupun Kedeputian Pemberantasan di BNN, itu bisa jadi misalnya kapal yang sedang menuju masuk wilayah kita ditangkap. Tapi kalau kami yang di sini kebanyakan yang sudah beredar, yang akan beredar. Nah, kalau mereka ini pandai melakukan cara-cara seperti putus jaringan, naruh barang dibiarkan yang mengawasi, ketika ditangkap yang mengawasi pasti kabur. Kami di KPK pernah seperti itu. Di BNN juga pernah seperti itu. Untuk itu, ya, dan saya rasa saya minta kepada Direktur Narkoba untuk lebih meningkatkan kerjasama, baik sharing informasi, menceritakan ini kami punya modus seperti ini. Dan di BNN saya rasa lebih banyak jaringan-jaringan yang pernah terdokumentasikan dengan baik. Biasanya satu jaringan itu ada yang 2 atau berapa yang belum ketemu. Nama disebut tapi mungkin profil wajah, profil lain-lain belum ketemu. Nah, para pelaku-pelaku ini kan juga pinter ya. Artinya belum tentu yang disebutkan namanya itu ada atau tidak ada. Nah, untuk itu kita ada Mabes Polri, ada BNN. Ya, langkah baiknya mungkin saya nanti akan coba pelopori atau kita bareng-bareng dengan kita lebih formalkan misalnya dengan raker BNN, Mabes Polri dengan PMJ. Sudah. Dan ini malah sudah berjalan. Tinggal tingkatkan informasi-informasi apa yang diupdate tentang penangkapan hal yang baru sehingga bisa saling menutup, melengkapi informasi dan bisa mengungkap jaringan yang lebih besar. Nah, memang betul Pak, apa yang Bapak sampaikan tadi, saya katakan tidak ada kesengajaan dari negara-negara manapun untuk melos masuknya narkotika ini. Karena yang pertama, yang menjadi kenapa narkotika itu bisa dipasok lebih besar, pasarnya di sini. Penggunanya cukup banyak. Sehingga ini dianggap sebagai pasar yang besar oleh negara-negara produsen. Bukan negara ya, mohon maaf. Oknum-oknum di negara entah di mana, Kamboja atau di Taiwan atau dimanapun, itu bukan negara. Tetapi oknum-oknum yang betul-betul melakukan sindikat penjualan atau peredaran narkotika secara ilegal. Ya memang banyak yang kemarin ditangkap oleh BNN itu seperti yang dari wilayah laut di atas Batam, ya. Baik yang dari Pineng juga ada. Dan ini juga dulu pernah kami kerjasama dengan Taiwan dan Malaysia khusus untuk membahas ini pada saat kami di
BNN. Karena apapun yang menjadi leading di depan tentang penanggulangan, pemberantasan dan pencegahan narkotika adalah BNN. Ya. Ke depan perlu kita tingkatkan kerjasama untuk saling sharing informasi maupun kerjasama ya tukar menukar semuanya apa yang kita dapat. Ya, mungkin itu. Makasih. Terima kasih rekan-rekan. Cukup. Proses penyidikan ini masih simultan atau berkesinambungan. Tentu apa yang disampaikan bisa memberikan gambaran pada seluruh rekan-rekan media sebagai edukasi dan juga literasi informasi kepada masyarakat. Saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di sini, bau. Buat ini, dia mau dibuka. Sebenarnya nggak usah pakai santan, nggak apa-apa. Mantul itu Bang naik. Mantul pala Bang. Kilo Bang. Aduh, kilo. Iya. Udah cukup. Pala. Bagi-bagi loh. Yang tengah bagi-bagi loh. Ini yang Amerika ini yang apa? Teh. Gambarnya teh mochi malah. Oke, cukup ya.